Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi aktivitas di kandang ternak saya. Di sini saya akan meloloh anakan sulingan gunung yang telat ngangkat dari sarang atau terlanjur matanya terbuka dan susah untuk diloloh. Yuk kita lihat. Nah, pertama-tama saya menyiapkan pakannya dulu. Kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa jangkrik. Sebenarnya pakai kroto pun juga bisa. Berhubung krotonya belum ada, saya pakai jangkrik dulu. Di sini jangkrik-jangkriknya saya buang kaki-kakinya. Dan untuk jangkrik yang besar saya buang kepalanya agar tidak berbahaya jika dimakan sulingan gunung. Karena kaki-kakinya atau kepala jangkrik itu bisa mengakibatkan anakan sulingan gunung tersedak saat makan. Jangkrik-jangkrik ini dicelupkan ke air. Sebenarnya bisa ditambah dengan Vitagik. Biasanya buat anakan ayam itu. Vitagik sangat bagus untuk menjaga kesehatan anakan sulingan gunung. Berhubung saya belum beli Vitagik, jadi saya pakai air aja. Oh ya, itu jangkrik-jangkrik alam yang masih kecil-kecil dan belum terlalu besar. Kalau terlalu besar sih terlalu berbahaya kalau dimakan anakan sulingan gunung, takutnya tersedak. Jadi pilihlah jangkrik yang ukurannya sedang, belum terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jika terlalu kecil, kita capek ngelolohnya. Jadi kita pilih yang ukurannya sedang aja. Kita coba kasih makan yuk. Mau tidak atau masih susah untuk disuapin? Saat mau nyuapin, kita pancing-pancing dia dengan suara siulan kita atau ngedok-ngedok sangkarnya agar dia mau buka paruh. Yang ini masih susah diloloh teman-teman. Coba yang satunya lagi. Mau atau sama aja masih susah diloloh? Iya, sama aja. Ini juga masih susah diloloh. Jadi saat anakan susah diloloh, kita harus sabar teman-teman. Dan menunggunya sampai dia mau buka paruh dan mau makan, mau disuapin gitu. Harus sabar dan telaten. Kalau susah diloloh gini, biasanya saya sih biarin aja dia dulu beberapa menit, entah 15 menit, 20 menit, atau 30 menit, tunggu dia lapar gitu. Nanti saya samperin lagi apakah dia sudah memakan atau belum. Kalau belum ya kita goda-godain, coba disuapin mau atau tidak gitu. Ya karena belum mau diloloh, jadi biasanya saya tutup dulu. Kalau enggak sih buka separuh atau buka semuanya, tergantung anakannya. Dia giras atau diam aja. Kalau diam aja sih bisa dibuka, nggak apa-apa. Dan saya siapkan lampu 5 watt untuk menstabilkan suhu di ruangan ini agar tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Jika malam saya nyalakan full, kalau siang sih paling sampai jam 10 siang atau jam 9 siang saya matiin. Nah, untuk tangkringannya, kalau dia sudah aktif terbang-terbang, kita naikin satu tangkringannya agar ada yang agak tinggi, ada yang rendah, dan ada yang tinggi banget, agar dia senang loncat sini dan loncat ke situ, terbang ke sini dan terbang ke situ maksudnya. Kan yang ini kan
tidak terlalu tinggi, dan yang samping kiri tadi harus dinaikkan setengah lagi agar dia bisa terbang ke yang paling atas, tidak terlalu jauh jaraknya dan tidak terlalu tinggi agar dia tidak kesusahan saat belajar terbang atau belajar nangkring gitu. Kalau salah nangkring atau salah menyengkeram itu sangat berbahaya untuk kakinya, bisa-bisa cedera atau cacat di kakinya. Untuk tangkringannya menyesuaikan kakinya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar dia akan kesusahan untuk belajar nangkring. Kalau terlalu kecil dia akan kesakitan di telapak kakinya. Jadi untuk ukuran tangkringan harus pas. Sebenarnya nggak pas juga nggak apa-apa sih, tapi lebih baik pas agar menghindari cedera di kakinya. Alasnya kita kasih kain teman-teman, bisa baju bekas atau yang lain gitu, agar dia tidak kejeblos. Takutnya sih nanti kakinya yang sakit kalau nggak ada alasnya. Alasnya juga harus dari bahan yang lembut teman-teman, jangan terlalu kasar. Kalau terlalu kasar atau keras gitu bisa berdampak di kaki dan di perutnya. Kakinya bisa sakit dan perutnya bisa keras gitu, jadi berpengaruh pada saat dia mau berak. Susah jadinya berak dianya kalau perutnya keras. Jangan sepelekan teman-teman, hanya sebuah alas pun bisa berpengaruh pada kesehatan burungnya. Contoh, jika alasnya keras kan berpengaruh ke perutnya keras. Jika perutnya keras pun sangat berbahaya bagi keselamatan anakan burung, karena dia akan makan terus tapi susah untuk berak. Itu berakibat pada pernafasan juga bisa, karena dia makan terus dan susah berak, jadinya nafasnya ngap-ngapan. Itu yang berpeluang besar untuk dia mati. Jadi hati-hati. Kan ini kan anakan sulingan gunung saya sudah nangkring, jadi tidak pakai sarang. Kalau punya teman-teman masih di sarang, teman-teman juga harus memperhatikan sarangnya. Ngasih sarangnya harus banyak teman-teman, jika terlalu sedikit juga berbahaya tadi pada kaki burung dan perut burungnya. Kalau terlalu sedikit sarangnya bisa sakit kaki burungnya, mengakibatkan bisa dia lumpuh, entah cacat, entah jarinya miring, gak sesuai dengan normalnya. Harus diperhatikan ya teman-teman, ketebalan sarangnya jangan terlalu tipis, mendingan yang tebal aja. Ini kan punya saya serabut ijunya kan terlalu sedikit, jadi saya tambah daun cemara di bawahnya biar tebal dan biar dianya nyaman, tidak terlalu keras tempat dia tidur dan makannya. Pemilihan sarangnya juga tidak boleh sembarangan teman-teman, kita harus ikut indukannya. Kan indukannya pakai ijuk sapu itu kan, kita harus juga pakai itu kan. Kalau punya saya kan ada daun cemaranya, tapi saya taruh yang bawah. Kalau kita pilih bahan sarangnya sembarangan bisa berpengaruh
ke kaki burung. Pengalaman saya gitu sih. Dulu saya pernah pakai serat nanas dan hasilnya pun kaki burungnya pada cacat-cacat. Kasihan. Kita harus pakai ijuk teman-teman kalau untuk anakan sulingan gunung. Kalau anakan murai sih biasanya saya pakai daun cemara, nggak apa-apa. Dan alat untuk melolohnya saya pakai pinset teman-teman, agar jangkauannya lebih panjang. Tangan kita nggak perlu masuk ke dalam sangkar burungnya. Ya, ini ternyata juga belum mau diloloh juga. Padahal video ini sudah saya skip 10 menit, 15-an menit. Menunggu dia lapar teman-teman. Jadi jika dia belum mau makan, biarin aja, tinggal pergi. Nanti kita hampirin lagi 10 menit atau 15 menit gitu. Dan kebetulan ini sudah mau diloloh teman-teman. Jika nggak mau pakai pinset ya kita pakai tangan aja, kita godain itu agar dia mau buka paruh. Nah, yang satu kan sudah mau, coba yang satunya lagi mau atau enggak. Ternyata yang ini agak susah teman-teman, dan akhirnya mau juga sih. Kalau sudah mau gini, nanti lama-kelamaan jadi mudah diloloh teman-teman. Kalau masih baru mau ini, mau nggak mau kadang susah kadang gampang. Kalau sudah biasa, sudah agak lama, dia akan terbiasa. Dan makannya pun akan banyak nanti, nggak sedikit gini. Porsinya dia akan nambah lagi. Iya, saat kita meloloh, kita jangan terlalu ngasih dia kebanyakan gitu teman-teman. Kalau kekenyangan pun sangat tidak bagus buat dia. Saat dia kekenyangan dia bisa ngap-ngapan teman-teman nafasnya, dan tidak bagus untuk kesehatan dia juga. Sebaliknya, jika terlalu lapar pun sangat berbahaya bagi dia. Itu tadi, dia bisa ngap-ngapan nafasnya. Itu paling sulit disembuhin, diobatin kalau dia ngap-ngapan gitu. Peluang besarnya sih bisa kematian, dia bisa mati gitu. Jadi sebelum terlambat, daripada kita mengobati kan lebih baik menghindari kan. Sekian video dari saya. Nantikan lagi video-video selanjutnya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas atau saran saya kurang tepat atau gimana. Silahkan kalau mau bertanya-tanya atau berikan kritikan yang membangun untuk channel saya. Terima kasih sudah menonton video saya.